Selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Crypto. Jadi hari ini kita mau bahas tentang Bitcoin dan altcoin ya, gimana nasib kita ini ke depannya ya. Oke, langsung aja kita cek fear and greed kita masih oke ya di angka 20-an ya, udah membaik lah. Karena memang harusnya memang ada kenaikan ya. Kemarin kan sampai dia turun cukup signifikan di ini ya, di 19 ribuan ya di 14 Juli. Cuman ini kan lumayan bagus ya candlenya ada bullish engulfing terus dia naik ya. Kemungkinan besar dia bakal naik sampai di ini ya 22.500 atau mungkin patternnya bisa kayak gini juga. Jadi naik gini ya. Jadi wedge-nya yang naik ya. Bawahnya tetap sama. Nah, jadi kalau kayak gini pas banget di MA di 23.000 ya, 22.900 ini untuk dalam waktu berapa hari ke depan ya. Karena kita tahu bahwa weekly close-nya kemarin juga lumayan bagus ya, karena ditarik ya, jadi dia doji, jadi kemungkinan dia memang bisa naik lagi. Kalau dia berhasil tembus ini, pasti dia naik lagi sampai nggak tahu berapa ya, kita lihat di MA berikutnya deh. Udah nggak mungkin 35 sih. Mungkin di support ini ya 28 ini ya. Cuman biasanya kalau pullback gini tuh setengahnya dari sini ya. Jadi mungkin di angka sini 25, 26 ini kan ada lower candle ya. Lower candle yang sempat nggak close tapi jadi sampai sini bisa pullback terus nanti dia lanjut turun lagi juga bisa. Karena kan kita tahu juga ini masih bear market ya. Jadi kita lebih hati-hati dalam investasi juga. Nah, dalam jangka pendek kemarin tuh sempat ada ini lumayan bagus ya. Ada RSI kita ngambil posisi short ya RSI ini ya kelihatan banget bahwa higher price-nya higher tapi RSI-nya lower terus dia ada pullback sampai ke bawah sini ya. Nah sebenarnya kita sudah mau half take profit ya 50 nya di 21 udah take profit ya jadi lumayan dapatnya. Nah sekarang wait and see tapi ngelihat situasi gini ya kondisi gini ya harus ngikutin flow trading ya harus ngikutin sesuai dengan pattern dan channelnya karena 1 hour dan 4 hour masih looking good ya untuk masih naik lagi ya. Nah, cuman ini kalau sampai dia naik gini, misalnya ke 22, tapi RSI-nya masih di bawah gini, berarti kan nanti kemungkinan besar harganya naik gini ya. Tapi ini proyeksi masa depan ya. Nah, ini kayak gini, turun gini ya. Jadi kayak, nah kalau kayak gini kita biasanya juga trading. Jadi ini cara trading yang memang Paman biasa lakukan yaitu trading RSI ya. Nah, memang banyak sekali cara-cara yang lainnya, seperti misalnya pakai Bollinger Bonds ini. Ini juga Bollinger Bond ini juga bagus banget kalau mau trading short term ya. Jadi saya coba hapusin semua dulu MA-nya ya. Nah, Bollinger Bond juga bisa karena kebiasaan biasanya kalau half di tengah-tengah ini ya itu half Bollinger tengah ini biasanya jadi patokan arah mau kemana ya biasanya untuk lower time frame lah karena kalau gini kan masih belum bisa kelihatan ya karena dia sideways ya jadi lower time frame di 1 jaman nanti kelihatan arahnya mau kemana nih contohnya kan misalnya dia naik nih naik dia ada pullbacknya masih di antara tengah-tengah ini ya. Nah kalau selama dia masih berhasil bertahan dari tengah-tengah Bollinger ini artinya masih majukan naik. Jadi kita masih bisa misalnya buy di Bollinger ini nanti naik sampai Bollinger atas kita sell kayak gitu tradingnya. Cuma memang kita masih belum expert di sini ya, masih training juga masih dicoba karena ini beberapa kali nih Bollinger pas turun juga sama ya, sampai tengah, turun lagi. Jadi kayak trennya itu masih kelihatan ya. Jadi Bollinger juga bisa. Tapi ini lebih orang yang main mungkin pakai margin dan juga trading sangat cepat ya. Jadi misalnya cuma ini kan 1 jaman jadi ya tradingnya mungkin 2 hari lah maksimum kita hold ya, kita nggak boleh lama-lama holdnya. Dan harus pasang stop loss sesuai dengan Bollingernya ini ya. Jadi di bawah ini kalau sampai ke bawah gini ya ntar berarti harus segera ada pullback di cut loss langsung. Jadi seperti itu. Nah, tradingnya juga sistemnya masih beda-beda ya. Kayak sekarang ini kan kalau trading Bollinger orang sudah harus take profit. Kenapa? Karena sudah menyentuh Bollinger yang atas. Nah, biasanya habis menyentuh atas gini, seperti yang kita tahu dia harus pullback ke yang tengah-tengah dulu. Jadi habis kayak gini kan biasanya dia pullback ke tengah-tengah kayak misalnya ini ya. Mana ya? Sebentar kita cek. Nah, ini ya. Ini kan dia naik sampai atas, terus dia pullback ke tengah-tengah, terus baru dia lanjut naik lagi ya. Nah, seperti itu. Cuman memang lebih susah ya. Saya biasa lebih seneng kalau short atau buy di sesuai trennya di Bollinger ini di tengah-tengah ya. Kalau di atas gini ya boleh take profit full atau setengah tergantung seberapa banyak margin kalian juga. Oke, jadi itu tips-tips dari Paman ya. Mungkin bisa diterapkan, tetap aja nggak selalu benar ya karena ini cuma indikator aja, tetap ada chance untuk salah. Nah, lanjut aja melihat dari biasa kita pakai MA aja, itu masih looking good ya, masih looking good, arahnya masih naik ke atas, apalagi ini juga masih pas di MA ya, nanti di wedge yang paling atas ini ya, jadi masih kita bisa target di ini ya, oh 23 guys, bukan 22 ya, 23.000 ini jadi target berikutnya, karena ini juga kalau closing kayak gini, strong candle gini bisa jadi bullish engulfing ya ini di sini, karena daily RSI-nya masih bagus juga ya. Oke, nah kita kalau lihat
se-alt juga itu tetap juga patokannya Bitcoin. Karena kalau Bitcoin naik, altnya juga biasanya naik. Cuman karena situasi bear market, altnya nggak naik banyak ya ini kelihatannya ya. Masih, contoh Cardano masih berada di antara 0,46 ini masih nggak naik lah anggapannya. Sedangkan kalau lihat chart BTC sendiri sudah naik cukup signifikan ya. Kan kelihatan bahwa kayak naik mau naik. Sedangkan kalau Cardano masih belum. Nah, masih kayak sampai yang di sini aja belum gitu. Sedangkan Kit ini lagi gila ya. Beberapa hari ini naik, wah sampai dia melewati MA50 nih ya. Dia kayak break, dia naik sampai ya bisa melanjutkan ke 1600 1700 lah ini ya. Jadi wah nggak tahu nih ada news apa, kita harus cek juga karena biasa news itu bagus. Nah ini ya, saya contohkan RSI. Ini ya, price-nya naik nih, tapi harga RSI-nya juga naik ya. Jadi oh ini enggak ya yang ini, tapi yang ini kan naik nih. Nah jadi masih oke ya, masih bisa menurut naik lagi. Cuman kalau udah oversold gini ya bahaya juga, tetap hati-hati. Nah ini ya, ini seneng nih Paman baru cek nih live kita cek, harganya naik dari sini. Tapi RSI-nya ini masih turun. Memang belum selesai sih. Kalau dia naik lebih tinggi lagi tapi RSI bisa tembus dari sampai yang ini, ya berarti di RSI 81 berarti ya masih bisa melanjutkan naik lagi. Cuman selama enggak, selama BTC sudah mentok dan itu juga enggak, ini ya saya bisa menjadi opsi untuk kita short dalam waktu short term ya. Jadi bisa short lagi, enak ini pasti kayak gini nih. Jadi opsi lah anggapannya. Kalau dia memang ada pullback ya. Jadi untuk sementara hari ini nih ya pelajaran kita untuk masalah trading cara paman gimana. Hari ini sekalian kita cek market outlook juga untuk Bitcoin dalam waktu dekat seperti apa arahnya. Memang kan inflasi gila-gilaan, ekonomi juga gila, masih kurang baik ya situasinya. Jadi tetap hati-hati. Saya rasa kalau mau pakai margin pun modal yang ditaruh di futures itu jangan terlalu banyak ya. Karena kan kita tuh kebiasaan sayang untuk cut loss ya. Biasa kan kalau trading ini kan ya jujur aja paling penting psikologi ya. Psikologi kalian tuh apakah masih bagus ya. Nah kalau kalian juga saya kecapean atau apa itu juga sangat mempengaruhi psikologi kan. Jadi saya rasa untuk trading itu untuk stop trading satu hari itu tidak ada masalah ya. Karena nggak mungkin kalau kita trading bisa benar terus itu sudah pasti tidak mungkin terjadi ya. Oke, jadi untuk hari ini sekian dan gitu aja. Jangan lupa cek IG kita Laman Crypto ini ya. Bisa langsung aja follow, DM aja kalau mau tanya-tanya gimana. Nanti kita juga mungkin akan ajarin cara trading NFT di Cardano ya, biar lebih menarik karena ini kan kita biasanya market outlook-nya hanya di koin-koin saja ya. Jadi sekian dan terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan